Kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60-82. Allah menegur Nabi Musa karena merasa paling pandai dan paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Musa dengan memberitahu bahwa ada yang lebih pandai daripada Musa, yaitu seorang hamba yang bisa ditemui di pertemuan dua laut. Kemudian Nabi Musa ingin mencari hamba yang soleh tersebut dan ingin menimba ilmu darinya. Berangkatlah Musa bersama muridnya Yusha bin Nun dengan membawa ikan di dalam kampil atau wadah atas perintah Allah. Setelah sampai di pertemuan dua laut, Nabi Musa dan muridnya berhenti, tetapi tidak tahu bahwa tempat itulah yang sebenarnya dituju. Atas izin Allah, ikan itu terlepas pada sebuah batu dan Yusha tidak menceritakannya karena ia lupa. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan hingga mereka merasa lapar. Nabi Musa berkata pada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita." Yusha menjawab secara jujur bahwa ikan itu telah hidup kembali dan kemudian masuk ke laut saat beristirahat di batu tempat bertemunya dua laut. Tapi Yusha lupa tidak menceritakannya. Nabi Musa merasa gembira dan memberitahukan bahwa tempat itulah yang ia cari. Segera mereka kembali ke tempat hilangnya ikan itu. Setelah kembali ke tempat hilangnya ikan, mereka bertemu hamba Allah, yaitu Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa meminta kesediaan Nabi Khidir untuk mengajarkan sebagian ilmu yang dianugerahkan Allah padanya. Khidir menjawab, "Kamu tidak akan sabar menyertaiku. Bagaimana kamu dapat bersabar terhadap perbuatan-perbuatan yang lahirnya menyalahi syariatmu, padahal kamu seorang nabi? Kamu akan mendapati pekerjaan-pekerjaanku yang secara lahiriah bersifat mungkar, sedang secara batiniah kamu tidak mengetahui maksudnya." Nabi Musa berjanji tidak akan mengingkari dan menyalahi apa yang dilakukan Khidir. Khidir menerima Musa dengan berpesan, "Jika kamu bersamaku, maka jangan tanyakan apa yang aku lakukan dan rahasiakan sampai aku sendiri yang menjelaskannya padamu. Jangan kamu menegurku atas perbuatanku yang tidak dapat kau benarkan, sampai aku sendiri yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya." Dan Nabi Musa menerima persyaratan itu. Kemudian keduanya berjalan di tepi pantai dan menemukan perahu. Mereka menaiki perahu itu. Namun, Khidir tiba-tiba melobangi perahu itu dengan kapak. Melihat itu, Musa berkata, "Mengapa kamu lakukan itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya yang tidak berdosa. Sesungguhnya kamu telah berbuat kesalahan yang besar." Khidir mengingatkan Musa bahwa ia tidak akan sanggup bersabar atas perbuatan yang dilakukan Khidir. Lalu Musa teringat dengan janjinya bahwa tidak akan menegur dan bertanya sebelum Khidir yang menjelaskan. Akhirnya keduanya selamat, tidak tenggelam, dan turun dari kapal, kemudian kembali menyusuri pantai. Khidir melihat anak kecil sedang bermain-main. Tiba-tiba Khidir membunuh anak itu. Melihat hal itu, Musa bertanya pada Khidir, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang tak berdosa? Sungguh kamu telah berbuat kesalahan yang tak dapat diterima akal." Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan dapat sabar mempelajari ilmu bersamaku?" Ini merupakan teguran yang kedua bagi Musa. Musa pun sadar dengan janjinya dan berkata, "Sesungguhnya aku bertanya tentang perbuatanmu yang aku saksikan itu, karena aku ingin mengetahui hikmahnya. Maka jika aku menanyakan lagi setelah ini, janganlah kamu mengizinkan aku mengikutimu lagi, karena kamu sudah cukup memberikan maaf padaku." Lalu Musa dan Khidir berjalan lagi hingga mereka berdua sampai kepada suatu negeri. Tetapi penduduk di negeri itu sangat kikir, tidak mau memberi jamuan kepada mereka, dan sangat rendah akhlaknya. Di negeri itu mereka mendapatkan sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir mengusap dengan tangannya sehingga dinding itu tegak menjadi lurus. Musa yang melihat dinding itu ditegakkan kembali oleh Khidir tanpa mengambil upah apa-apa, kemudian bertanya kenapa tidak menerima bayaran saja atas jasa menegakkan dinding itu agar bisa membeli makanan yang sangat dibutuhkan. Khidir berkata kepada Musa, "Pertanyaanmu yang ketiga kalinya ini menjadi sebab perpisahan antara aku dan kamu." Khidir pun menerangkan sebab-sebab dari segala yang telah dilakukannya. Pertama, perbuatan terhadap perahu yang dilubangi. Perahu itu kepunyaan suatu kaum yang lemah dan miskin. Mereka tidak mampu menolak
kelaliman penguasa yang akan merampas perahu itu. Khidir sengaja merusak perahu itu dengan cara melubanginya karena ada penguasa lalim yang akan merampas dan menyita setiap perahu yang utuh dan tidak mau mengambil perahu yang rusak. Oleh karena itulah Khidir merusak perahu tersebut. Kedua, anak yang dibunuh itu adalah anak yang kafir, sedangkan kedua orang tuanya termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Maka khawatir sebab kecintaan kedua orang tua itu kepada anaknya akan menyebabkan tertarik keduanya kepada kekafiran. Dan seandainya dia tetap hidup akan mengakibatkan kebinasaan dan mendorong orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Maka Khidir berharap bahwa Allah akan memberi rizki kepada orang tua anak tersebut, serta mengganti anak yang telah dibunuhnya dengan anak yang lebih baik, lebih soleh, dan lebih sayang kepada orang tua. Ketiga, tentang rumah yang akan roboh. Itu adalah milik dua anak yatim yang di bawah bangunan rumah itu ada harta simpanan bagi mereka. Ayah mereka adalah orang yang soleh, maka Allah memerintahkan Khidir untuk membentulkan rumah itu. Karena jika rumah itu roboh, harta yang berada di bawahnya akan terlihat orang dan khawatir akan dicuri. Sungguh, tindakan-tindakan itu bukanlah atas kemauanku sendiri, akan tetapi atas perintah Allah. Demikian penjelasan Khidir terhadap Musa. Wallahu a'lam bishawab.